Halo, ketemu lagi dengan Tech Teacher di sini. Kali ini Tech Teacher akan membahas mengenai menghitung data pada diagram lingkaran persen. Jadi, diagram lingkaran itu ada dua jenis ya, yang sudut dan yang persen. Kali ini kita akan mencoba menghitung data pada diagram lingkaran yang persen. Nah, diagram lingkaran itu adalah sebuah atau salah satu jenis grafik yang menunjukkan banyaknya data dari potongan-potongan lingkaran tersebut. Semakin besar bagiannya atau potongannya, maka data yang diwakilkan adalah data yang semakin banyak. Semakin kecil potongannya, maka data yang diwakilkan juga semakin sedikit. Nah, di sini saya sudah punya dua contoh. Ini contoh yang pertama. Jika total seluruh siswa ada 200 orang, berapakah banyak siswa yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan matematika? Nah, di sini kita lihat grafiknya. Ya, grafik lingkaran atau diagram lingkaran ini, itu potongan terbesar adalah bahasa Indonesia. Ya, 50% itu menyukai bahasa Indonesia. Maka potongannya paling besar. Lalu kita lihat di sini, potongan kedua terbesar adalah IPA ya. Nah, ini berapa persen? Nanti kita hitung ya. Lalu yang ketiga terbesar itu adalah IPS, 15%. Nah, matematika yang potongannya paling kecil, berarti jumlah orang atau datanya paling sedikit karena potongannya paling kecil. Nah, kita ini juga belum tahu ya berapa persen. Nah, kita harus cari tahu dulu persen dari si IPA ya. Nah, di sini ada tanda siku-siku. Artinya seperempat lingkaran. Ya, tanda siku-siku di sini artinya seperempat lingkaran. Nah, satu lingkaran itu sebetulnya mewakili 100%. Jadi, satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Nah, kalau lingkarannya kita bagi dua, ya misalkan begini, maka yang di kiri 50, di kanan juga 50 ya. Totalnya jadi 100%. Jadi pada diagram lingkaran persen, total satu lingkaran itu adalah selalu 100%. Tidak pernah lebih ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya bagi menjadi 4 ya? Berarti 50-nya kita bagi 2. Yang ini 25, ini 25 ya. Ini juga 25, ini juga 25. Nah, karena kita lihat si IPA ini bentuknya seperempat lingkaran, maka kita bisa katakan dengan pasti bahwa dia adalah 25%. Nah, kalau matematika berapa? Ingat, matematika itu ketika dijumlah dengan IPS, IPA, dan bahasa Indonesia, totalnya harus menjadi 100. Begitu ya. Jadi, untuk mencari matematika, yang ini kita hapus dulu. Untuk mencari persen matematika ya, saya tulis di sini saja. Itu kita cari dengan 100 dikurang 100% ya. Jangan lupa persennya. Dikurang 50 yang bahasa Indonesia, dikurang 15% yang IPS, dikurang 25 yang IPA. Maka sisanya adalah yang persen matematika. Oke, 100 kurang 50, 50, 50 kurang 15 itu 35, 35 dikurang 25 itu adalah 10. Jadi matematika 10%. Ya. Dari sini kita juga melihat angka persennya mewakili besarnya si data penyuka pelajaran tersebut. Nah, 50% itu potongan paling besar, angka paling besar, artinya banyak siswanya juga paling banyak. Sedangkan si matematika 10%, angka persennya paling kecil, potongannya paling kecil, berarti banyak siswa yang menyukai pelajaran tersebut juga paling sedikit. Paling kecil, paling sedikit, paling besar, paling banyak. Oke, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang dimaksud.
berapakah banyak siswa yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan matematika? Jika total keseluruhan siswanya adalah 200 orang. Nah, ini rumusnya ya. Kita akan mencari tahu dengan menggunakan rumus ini. Banyak data sama dengan persen data per persen total dikali total data. Oke ya. Nah, untuk diagram lingkaran, ya, di sini saya akan beri warna yang berbeda. Persen total itu artinya total persen dalam satu lingkaran, ya, yaitu 100%. Total data itu adalah yang 200 orang di sini ya. Total seluruh siswa itu maksudnya total data. Oke. Nah, jadi misalkan kita mau cari yang bahasa Indonesia nih. Ya. Kita cari yang bahasa Indonesia, B-Indo ya. Nah, jadi kita mau cari banyak yang B-Indo, itu berarti persennya B-Indo per persen total dikali total data. Jadi di sini maksudnya di dalam rumus yang dimaksud dengan banyak data adalah banyak data yang ingin kita cari. Kalau bahasa Indonesia berarti kita pakai persennya bahasa Indonesia, begitu ya. Oke, jadi bahasa Indonesia persennya itu adalah 50% per 100% ya totalnya dikali 200. Nah, ini sudah tinggal hitung-hitungan ya. Nah, 200 dibagi 100 itu 2 ya. Sehingga 50 dikali 2 hasilnya adalah 100 orang. Jadi ternyata yang menyukai bahasa Indonesia ada 100 orang. Sesuai ya. Totalnya ada 200, yang suka bahasa Indonesia 100, setengahnya. Sesuai dengan gambar grafik lingkarannya, setengahnya itu adalah bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut ke IPA. Nah, berarti kita menggunakan persennya IPA per persen total dikali total data. Oke, persennya IPA 25% per 100 dikali 200. Nah, ini perkalian pecahan ya. Jadi 200 dibagi 100 hasilnya 2. Sehingga 25 dikali 2 hasilnya adalah 50 orang. Oke, jadi yang menyukai IPA ada 50 orang. Sekarang kita cari IPS. Oke, langsung saja 15% ya per 100% dikali 200. Ya, tinggal kita coret 200 dibagi 100 itu 2. Sehingga hasilnya 15 dikali 2 sama dengan 30 orang. Terakhir, matematika. %10 ya, tadi kita sudah cari. Persennya matematika per persen total yang adalah 100 dikali total data atau total siswa itu ada 200.
Sekali lagi, perkalian pecahan 200 bagi 100, coret. Hasilnya 2 ya. 10 kali 2 adalah 20 orang. Oke, jadi kita sudah dapat ya. Jumlah siswa yang menyukai bahasa Indonesia ada 100, yang IPA ada 50, IPS 30, dan matematika 20. Nah, ketika kita total masing-masing, 100 tambah 50, 150, tambah 30, 180, tambah 20 jadi 200 ya. Totalnya jadi ada 200 orang. Sesuai dengan di soal kita ya, total seluruh siswa ada 200 orang. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2, contoh nomor 2. Oke, untuk contoh nomor 2, jika total peserta eskul ada 40 siswa, berapakah banyak peserta eskul sepak bola, basket, bulu tangkis, dan karate? Nah, kita lihat di sini sepak bola paling besar ya, 40%, potongannya juga paling besar. Diikuti basket. Nah, di sini basket, ingat kalau ada tanda siku-siku, berarti si basket adalah 25%. Lalu bulu tangkis, kita belum tahu, nanti kita hitung. Dan terakhir paling kecil adalah karate, 15%. Artinya yang mengikuti eskul sepak bola itu paling banyak, dan yang mengikuti eskul karate itu yang paling sedikit jumlah siswanya ya. Oke, kita cari tahu dulu persen dari bulu tangkis. Sama dengan contoh sebelumnya, berarti 100 dikurang 40 yang sepak bola, dikurang 25 yang basket, dan dikurang 15 yang karate. 100 kurang 40, 60, 60 kurang 25, 35, 35 dikurang 15, 20. Artinya bulu tangkis adalah 20%. Oke, sekarang kita bisa cari jumlah siswa masing-masing eskul. Yang pertama sepak bola. Oke, saya akan coba tulis rumusnya ya sekali lagi. Jadi kita akan pakai persennya sepak bola per persen total. Ingat ya, persen total itu 100 dikali total data ya. Ya, persen sepak bola di sini 40 per total persennya itu adalah 100 ya. Satu lingkaran totalnya 100 dikali total data ini ya, 40 siswa. Nah, ini bagaimana 40 dibagi 100? Nah, salah satu caranya adalah kita bisa menyederhanakan pecahan tersebut. Di sini kita lihat ya, ada pecahan 40 per 100. Bisa kita sederhanakan ya. Saya akan gunakan warna yang berbeda. Nah, 40 per 100 bisa kita sederhanakan agar dihitung dengan lebih mudah nantinya. 40 per 100 disederhanakan, coret nolnya jadi 4 per 10 ya, lalu bisa dibagi 2 ya, jadi 2 per 5. Oke, sehingga kita kembali ke hitungan. Saya bisa ganti 40 per 100 diganti menjadi 2 per 5 dikali 40. Nah, angkanya lebih kecil, kita bisa hitung lebih mudah. 40 dibagi 5 itu 8 ya. Sehingga 2 dikali 8 hasilnya adalah 16 orang. Oh, jadi yang ikut tes sepak bola ada 16 orang. Kita lanjut ke basket.
Basket itu persennya 25%, per totalnya 100, dikali total siswanya ada 40 orang. Nah, ini lagi-lagi 40 tidak bisa dibagi 100 ya. Bisa tapi desimal. Kita akan sederhanakan lagi ya. Mau menggunakan angka desimal juga boleh ya. Tapi kali ini kita coba yang tidak menggunakan desimal. Ini kita sederhanakan. 25/100 langsung saja dibagi 25. Atas bawah ya, ini artinya penyederhanaan pecahan. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 itu 4. Sehingga bisa langsung kita hitung ya, kembali ke hitungan kita yang tadi. 25/100-nya saya ganti dengan 1/4 dikali 40. 40 bagi 4 cukup mudah ya. 40 bagi 4 itu 10. 1 kali 10 ya 10. Jadi 10 orang. Oke, sudah ketemu yang basket, sekarang kita ke bulu tangkis kali ya. Iya, bulu tangkis aja dulu. Bulu tangkis. Persennya 20 ya, berarti 20% per 100% dikali 40. Jadi ketika kalian menemukan ini pembagiannya cukup sulit, mungkin penyederhanaan pecahan akan membuat hitungannya jauh lebih mudah. Kita sederhanakan lagi. (20/100) langsung saja saya bagi 20 ya. Mau disederhanakan pelan-pelan dulu, dibagi 10 juga boleh ya. Ini 20 bagi 21, 100 bagi 25. Langsung kita ganti. Jadi 20/100-nya diganti dengan 1/5 dikali 40. 40 dibagi 5 cukup mudah ya, 8. Ada di tabel perkalian. 1 kali 8 adalah 8 ya. Jadi yang ikut ekskul bulu tangkis ada 8 orang. Terakhir, karate. Nah, karate ada 15%. Per totalnya 100% ya. Dikali total orangnya ya, total siswanya ada 40. Nah, ini masih harus kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan si pecahannya 15/100. Nah, ini harus dibagi 5 nih ya. Nah, 15/100 kita bagi 5. 15 bagi 5 itu 3, 100 bagi 5 20. Oke, cukup. Sehingga kita bisa ganti 15/100 dengan angka 3/20. Dikali 40 ya. Perkalian pecahan, 40 bagi 20 itu 2. Sehingga hasilnya 3 dikali 2, hasilnya adalah 6 orang. Oke, sudah selesai semua. Jadi yang ikut ekskul sepak bola ada 16 ya, paling banyak. Basket ada 10, bulu tangkis hanya 8, dan terakhir karate hanya 6 orang saja ya. Dan ketika mereka semua dijumlahkan harus jadi 40 ya. Coba kita hitung. 16 tambah 10 26. 26 tambah 8 34, 34 tambah 6 40 ya. Sudah betul. Jadi totalnya ada 40 orang. Oke, itu saja penjelasan dari Techie Teacher mengenai cara menghitung data pada diagram lingkaran persen. Jika ada yang masih bingung, silahkan ditonton ulang, di pause, dan dipahami pelan-pelan juga boleh ya, sampai kalian mengerti. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan like, juga boleh komen. Bye-bye, have a nice day.